Ya, mati itu tidak harus tua, mati juga tidak harus sakit. Dan semua yang hidup pasti mati. Nah, dan kalau kita sudah mati, kalau mati kemana itu setelah mati? Coba kalau saya tanya dijawab dulu. Kira-kira kalau kita sudah meninggal dibawa kemana kita? Ah, dikubur. Tuh, kalau dikubur kita berapa lama kira-kira itu di kuburan? Sampai kapan? Sampai kiamat. Berapa lama itu kira-kira? Sampai kapan lagi? Dalam lah, mungkin bisa 10 tahun, mungkin 100 tahun, mungkin jutaan tahun. Rasulullah saja 1500 tahun yang lalu lebih lama di kuburan daripada hidupnya. Ya kan, pokoknya kalau dibilang berapa lama? Lama sekali. Dan apa dibikin itu di kuburan? Hah? Apa dibikin di kuburan itu kalau sudah dimakamkan? Disiksa. Kalau jelek amalannya disiksa. Saya juga yakin sekali. Enggak, tergantung amalannya. Tergantung amalannya. Kalau selama hidup bagus amalannya, dia dapat nikmat. Dan kalau jelek amalannya selama hidup, ya dapat siksa. Dan itu kalau diceritakan dalam Al-Quran, pedihnya itu siksa. Ya itu tulang rusuk sampai baku tusuk ini, saking sempitnya. Baru ada siksa-siksa lainnya yang itu membuat, yang paling menakutkan karena dikasih lihat di sini nanti tempatmu di neraka, sampai ketakutan. Di akhirat ini baru kita bicara di alam kubur dulu tuh. Bukan, belum pergi bicara padang mahsyar dan lain-lain sampai nanti di akhirat kan. Tapi baru segitu disiksa. Nah, terus kalau dapat bagus amalannya, dapat nikmat kubur. Dapat semua kenikmatan, baru dilonggarkan kuburannya. Bahkan yang bikin dia selalu minta supaya disegerakan itu kiamat, karena diperlihatkan tempatnya di akhirat. Ini nanti tempatnya, ya Allah, kapan ini ya, kiamat ya Allah, saya mau segera sampai ke sana. Sampai dia minta, ya kan. Tapi ingat ya, kalau meninggal orang, selesai semua urusan. Tidak ada lagi, putus semua amalan. Makanya situ tujuannya kita diciptakan beribadah. Kita hidup ini bukan menunggu mati, tapi mempersiapkan kematian. Kalau kita hidup bukan untuk berbisnis sampai mati, bukan untuk makan sampai mati, bukan untuk belajar sampai mati, bukan untuk bekerja sampai mati, tapi mempersiapkan kematian. Karena kalau mati ini selesai nih. Tidak ada yang lagi bilang mati setelah mati ternyata jelek yang amalan tuh pacena, ulangi lagi deh. Tidak ada. Makanya persiapkan baik-baik. Cuman kan kalau, dan yang saya pahami kalau ini yang saya pahami sendiri ya, seperti tadi yang dibilang Coach Erik, menurut keyakinan saya, kalau kita mau ya minimal jadi ustadz ini, sebarkan ini agama dengan baik Pak. Tapi kalau tidak jadi ke ustadz, supaya banyak amalannya, minimal jadi ke orang kaya. Kenapa? Karena ini yang saya pahami ya, dan saya yakin dan membuat saya jadi semangat karena untuk menjalankan bisnis. Karena banyak ibadah wajib dalam agama kita, banyak ibadah wajib yang menjadi rukun. Jadi wajib itu berdosa kalau tidak dikerjakan. Kalau rukun itu tidak sempurna agamanya kalau dia sudah bisa tapi dia tidak kerjakan. Jadi ibadah wajib yang menjadi rukun Islam hanya bisa dikerjakan kalau punya banyak uang. Kalau sedikit Tuhannya tidak bisa. Apa itu misalnya? Yang mau dilaksanakan sekarang ini, haji, kurban, umroh, zakat. Kalau sedikit wanta ya tidak bisa kurban. Kita paling kejar kupon, terima kupon. Zakat itu bukan hanya untuk orang kaya yang sudah lama kaya. Bukan baru terima kemarin warisan kaya, belum bisa. Lama pokok kaya, ada waktunya juga. Ya kan? Jadi harus orang kaya yang sudah lama kaya.